Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai sesuatu yang sebenarnya apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini. Nah, mungkin setiap orang juga berbeda-beda ya keinginannya atau tujuannya atau yang dicarinya gitu kan ya. Mungkin tetapi kita secara garis besar ya bisa ini kita bahas ya di sini ya bahwa setiap orang itu apakah mempunyai tujuan dan keinginan yang berbeda ya. Tetapi ada yang mungkin kepingin mungkin di antara kita juga ada yang kepingin susah ya. Ada semua orang ya mungkin kepingin hidupnya seneng, bahagia, berkecukupan, terus juga punya jabatan yang bagus, punya bergelimang harta. Mungkin ya sebagian orang ada yang mempunyai keinginan atau tujuan seperti itu. Nah, tetapi dengan harta, dengan materi, dengan jabatan ataupun sesuatu aset yang kita miliki ya, meskipun kita berkecukupan, tetapi sebenarnya bukan itu yang kita cari. Di dalam kalau kita bertanya ya, di dalam hati kita, naluri kita atau di relung hati yang paling dalam, sebenarnya semua itu bukanlah yang kita cari, karena semua itu merupakan suatu alat ya untuk membuat kita senang. Kayak kita pingin membahagiakan keluarga, nyenengin anak, mencukupi kebutuhan keluarga, itu memang ya pakai materi juga ya, butuh materi, butuh uang untuk bayar sekolah, untuk kebutuhan biaya hidup ya, dan semua orang juga membutuhkan itu. Nah, tetapi sebenarnya itu semua juga merupakan suatu alat gitu, untuk alat supaya hidup kita itu tenang gitu loh. Nah, tetapi yang kita tuju sebenarnya bukan itu, yaitu intinya yang kita cari dalam kehidupan itu adalah kebahagiaan ya, kalau bisa kebahagiaan. Tetapi ada sebagian orang yang mempunyai pendapat atau pemikiran bahwa bahagia di dunia itu sebenarnya nggak ada. Yang namanya bahagia itu adanya di surga ya. Cuma ya, tetapi ada orang yang juga menafsirkan di dunia itu ada bahagia ya. Meskipun arti bahagia setiap orang itu berbeda. Apakah bahagianya dengan tercukupi materinya, dengan rumah mewah, mobil mewah, merasa bahagia. Nah, itu setiap orang berbeda ya. Sesuai dengan pola pikirnya dan suasana hatinya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang sebenarnya kalau kita cari bertanya kepada relung hati yang paling dalam itu dari hati kita ya, itu sebenarnya kita mencari itu kebahagiaan, ketenangan, tentrem, damai ya, seperti itu. Semua orang itu menginginkan semua itu. Sedangkan kayak tadi materi, uang, aset, rumah mewah, mobil mewah, ataupun segala sesuatu pendukung untuk kita hidup lebih baik dari yang lain, itu hanya merupakan suatu alat saja ya sebenarnya. Nah, terus untuk mencapai itu apa yang harus kita lakukan ya, yang harus kita pikirkan. Nah, karena ya kita ketahui ya, manusia itu hidup dalam 3 dimensi waktu. Waktu sekarang, waktu kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Nah, waktu kemarin atau masa lalu itu merupakan sesuatu yang sudah terjadi, ya kan? Nah, sekarang itu adalah suatu kenyataan yang kita hadapi, dan masa depan itu adalah merupakan suatu harapan atau keinginan atau tujuan yang masih bisa kita pikirkan atau kita planning atau kita rencanakan atau kita olah gitu untuk kedepannya nanti mau seperti apa. Nah,
Itu ya, manusia hidup dalam 3 dimensi. Makanya kita jangan terlalu larut oleh masa lalu, meskipun masa lalu kita seneng, bahagia ataupun susah, sengsara misalnya, itu kita jangan terlalu berpikir ke belakang. Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Bolehlah kita pikir ke belakang, ya, tetapi itu hanya sebagai review atau kita ambil pelajarannya, ambil hal-hal yang positifnya, ambil hal-hal yang kayak misal kita pernah terjatuh, nah gimana caranya untuk ke depan kita jangan terjatuh lagi. Kita untuk ambil hikmahnya, gitu, ambil pelajaran yang penting dan berharga dari masa lalu itu. Tetapi kita jangan hidup di masa lalu, kita harus hidup di masa yang sekarang dan yang akan datang. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ada hal-hal ya yang harus kita lakukan ya, harus kita pikirkan ke depan, dan ada juga hal-hal yang harus kita relakan atau kita ikhlaskan. Nah, untuk menuju kita hidup yang tenang, tentrem, damai. Nah, gitu. Nah, beberapa di antaranya yaitu ya, yang pertama itu adalah sikap takabur atau sombong atau gumude ya. Sikap takabur itu merasa kita lebih baik dari orang lain. Nah, itu juga harus kita hilangkan ya, karena itu merupakan salah satu warisan iblis ya. Sifat takabur itu bisa karena dengan orang punya sifat takabur itu dia mudah untuk merendahkan orang lain, untuk menghina orang lain, untuk merasa dirinya lebih baik, lebih bagus dari orang lain dan meremehkan orang lain. Nah, seperti itu juga nggak bagus ya. Itu harus kita hilangin dari diri kita ya. Itu sifat sombong, sifat takabur atau gumede ya. Jadi itu akan menghambat sifat-sifat yang seperti itu nantinya akan menghambat menuju ketenangan, kebahagiaan, karena kesombongan dan keangkuhan atau takabur itu merupakan penghambat atau nantinya akan membakar diri sendiri. Nah, itu supaya kita bisa hidup tenang, tentrem. Nah, itu juga harus kita hilangkan kita kurangi ya dari diri kita gitu. Nah, yang kedua itu adalah apa yang harus kita hilangkan, kita kurangi atau kita relakan ya. Itu adalah perasaan cemas, khawatir dan takut ya. Cemas kita nantinya mau bagaimana, besok mau seperti apa, kondisi saat ini sekarang seperti ini, besok gimana. Nah, itu juga harus kita kurangi ya, kalau bisa kita hilangkan, karena setiap orang yang punya keyakinan, punya agama ya, pasti kita setiap orang punya keyakinan, punya agama, kan dia punya Tuhan. Nah, tentunya dalam menghadapi kehidupan kayak kita umat muslim ya, kita kan punya Tuhan, punya Allah. Nah, dalam kita menghadapi kehidupan ya wajarlah kita manusia yang punya rasa cemas, rasa khawatir dan takut, tetapi itu jangan berlebihan gitu, karena hidup itu sudah ada yang mengatur. Jadi kita harus berusaha secara lahir dan batin ya. Secara lahir kita harus bekerja, kita harus berusaha, atau kita harus berdagang atau dan lain-lain ya yang halal. Secara batin kita harus berdoa kepada Tuhan ya, kepada Allah, supaya kita dikasih kekuatan lahir, batin, kemudahan rezeki, dan apa yang kita tuju, apa hajat dan tujuan kita bisa dikabulkan oleh Allah ya. Dan itu juga ada tata cara berdoa tersendiri ya, gitu, supaya untuk lebih cepat untuk dikabulkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi hilangkanlah perasaan rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut, karena itu nanti akan mengganggu hati kita, akan mengganggu pikiran kita. Dikurangin, jangan berlebihan rasa itu ya. Jadi ya diganti dengan hal yang baik-baik gitu kan. Rasa cemas diganti dengan rasa tenang gitu kan, tentrem. Rasa khawatir dan takut juga diganti dengan rasa yang
lain gitu, yang positif gitu yang kita pikirkan. Nah, karena kita semua permasalahan kita itu kita harus berpegang teguh kepada Tuhan ya. Jadi pagi, siang, malam kita harus selalu ingat, selalu online gitu, selalu online kayak HP gitu kan. Kalau online kan bisa buat apa saja kalau kita punya internet, punya wifi, punya kuota. Nah, kita selalu online di HP Android. Nah, sama juga di dalam diri kita. Kalau kita selalu online kepada Allah, kita selalu dekat, selalu ingat setiap saat, setiap waktu, maka Allah pun juga akan selalu ingat kepada kita ya. Karena kita mengingat Allah sekali, Allah akan mengingat kita 3 kali. Kita berusaha berjalan menuju mendekat kepada Allah, maka Allah akan berlari mendekat kepada kita ya, seperti itu. Nah, itu hal yang kedua ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah orang-orang yang berpikiran jahat, atau orang yang ini apa, ya namanya hidup kan nggak semua orang seneng ke kita, nggak semua orang baik, ada juga orang yang jahat, orang yang jahil, ada orang yang dia suka fitnah, ada orang yang kita nggak ngapa-ngapain tapi dimusuhin. Nah, itu ada juga ya, ada yang nggak seneng kita tenang gitu kan, selalu bikin kisruh, bikin masalah, bikin fitnah. Nah, itu ada kan orang-orang yang seperti itu ya, baik itu dari orang lain atau ya siapapun ya yang di luar kita. Nah, makanya kita harus berusaha merelakan atau apa ya, menjaga jarak lah ya, menjaga jarak atau merelakan atau ya menyisihkan itu semua. Kita jangan deket-deket sama orang seperti itu. Ibaratnya kayak sebuah keranjang buah ya, kayak sebuah keranjang buah itu kan ada bermacam-macam buah, ada buah yang masih sehat, yang masih seger, ada buah yang dia sudah busuk gitu kan isinya. Nah, makanya supaya dalam suatu keranjang buah itu awet, bagus ya, seger. Nah, buah yang busuk-busuk itu harus kita pilih dan harus kita buang, harus kita pisah, jangan dicampur karena nanti itu akan menulari, yang lainnya akan tertular jadi busuk juga. Nah, seperti itu. Makanya kita juga harus jaga jarak ya dengan orang-orang yang seperti itu, karena orang-orang seperti itu nantinya akan melukai diri kita gitu, akan menyakiti kita. Lebih baik daripada kita nanti terluka atau tersakiti, mendingan kita jaga jarak, atau mungkin ya kita nggak kenal lah ya, mungkin kalau itu udah keterlaluan banget ya, mending kita jaga jarak. Supaya apa? Supaya hati kita tenang, supaya pikiran kita tenang, hati kita tentrem. Karena kalau hati kita terluka, hati kita tersakiti, maka itu nanti efeknya ke kesehatan kita juga nanti ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus merelakan menjaga jarak, jangan deket-deket sama orang-orang yang jahat gitu, orang-orang yang suka memusuhi kita, memfitnah kita, atau menjustis, menghibah kita, atau dia menghasut di mana-mana, menjelek-jelekan kita. Nah, orang seperti itu jangan kita dekatin, karena nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Biarin aja orang, Allah itu kan adil ya, apa yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai. Kalau kita memfitnah orang lain dan orang lain itu nggak salah, maka fitnah itu akan berbalik ke dalam dirinya sendiri. Nah, kejahatan dan kebaikan yang kita lakukan itu nantinya akan berbalik ke dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang jahat, orang-orang yang dia suka menghina, merendahkan orang lain, menghina kita atau merendahkan kita atau memfitnah kita, ya biarin aja, kita pasrahkan semuanya sama Allah. Nanti Allah yang akan mengatur
semuanya ya, akan ngebales semuanya gitu. Jadi kita nggak perlu mengotori tangan kita dan perbuatan kita atau kata-kata kita untuk hal-hal yang kurang bagus, nanti biarlah Allah yang akan membalas semuanya. Nah, seperti itu ya. Karena ya kita hidup itu seperti menanam ya, ilmu tanam gitu. Nah, jadi kita harus yakin bahwa Allah itu memang adil. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang ketiga itu kita harus merelakan orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi harus dibuang buah-buah yang busuk itu sebelum yang lainnya tertular. Nah, itu ya. Jadi itu yang poin yang ketiga ya. Yang selanjutnya itu yang keempat adalah kita kan untuk kehidupan kita butuh bekerja ya. Nah, nyari pekerjaan itu yang sesuai hati kita, yang dirasa tenang, nyaman. Mungkin ada orang yang mencari kerja itu dari sisi termotivasi oleh dari sisi duitnya. Nah, duitnya banyak nih, gede. Tetapi kalau kita duitnya gede nih, banyak nih, sebulan kita gajian sekian. Tetapi kalau diri kita, hati kita, pikiran kita nggak nyaman, hati kita nggak sreg, ataupun pekerjaan itu membuat kita apa namanya kurang kurang tenang gitu loh, kurang nyaman istilahnya. Ya, ya kalau bisa kita beralih ke yang lain yang bisa membuat hati kita nyaman di situ, seperti itu kan. Jadi ya mungkin setiap orang berbeda juga ya, dia bisa termotivasi oleh duitnya yang gede, tetapi meskipun nggak nyaman ditahan-tahan, tetapi kalau kita memilih untuk kenyamanan ya kita harus beralih ke pekerjaan lain yang lebih nyaman, jadi lebih enjoy ataupun kita merasa lebih senang dengan pekerjaan meskipun itu income-nya atau penghasilannya mau mau berapa, mau banyak, mau sedikit, mau sedang, tetapi kita merasa nyaman. Nah, itu lebih lebih enak dilakukan seperti itu daripada kita milih yang duitnya gede tetapi hati kita nggak nyaman atau terpaksa ya. Jadi ya kita ya lebih baiknya untuk kita beralih ke yang nyaman tadi, yang tenang, yang nyaman gitu, yang cocok lah, yang kita merasa enjoy di situ gitu. Kita gaji gede tapi diomel-omelin terus sama bosnya ya, atau dibentak-bentak harus begini-begini, ini salah juga kan, nggak nyaman juga kan seperti itu ya. Jadi apa serba salah gitu kan ya. Nah, terus kita harus berusaha ya mencari pekerjaan yang nyaman, yang enjoy gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah hindari ya. Kita harus berusaha menghindari atau menghilangkan lah, mengurangi lah kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita kecanduan. Nah, kecanduan di sini bukan dalam arti kecanduan obat ya, kecanduan obat ataupun apalah narkoba yang terlarang, itu bukan. Aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari, kayak misal contoh kita bermain game ya, kita main game sampai lupa waktu, sampai lupa makan, lupa kesehatan kita, lupa jam. Nah, itu kan kita hindari itu. Jadi apalagi main game itu kan ya mungkin ya bisa sih ya, boleh-boleh aja ya itu untuk sekedar hiburan saja, tetapi jangan kita apa ya, stagnan di situ, jalan di tempat, main game terus sampai lupa semuanya gitu kan. Nah, itu jangan ya seperti itu. Nah, itu dikurangi atau dihindari atau dihilangkan lah atau dibuanglah kebiasaan-kebiasaan itu yang kurang kurang produktif ya. Jadi hanya sekedar hiburan saja, tetapi jangan membuat waktu kita habis di situ. Nah, gitu. Kita juga harus pintar untuk mengatur waktu yang ada gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah yang harus kita lakukan ya, itu atau kita hilangkan itu adalah kita jangan berbohong. Melatih diri kita untuk jangan berbohong. Nah, jadi sifat bohong itu kurang bagus ya buat diri kita sendiri gitu, buat diri kita dan orang lain. Jadi
latihlah diri kita untuk jujur, paling nggak minimal jujur kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbohong kepada orang lain, biasanya itu akan mengikuti kebohongan yang selanjutnya. Bohong yang pertama, terus nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat, akan mengikuti kebohongan-kebohongan yang selanjutnya. Nah, tetapi itu nanti kita berbohong ke orang lain sama aja kita berbohong pada diri sendiri. Mungkin kita bisa ya membohongi orang lain, ngomong begini-begini, tapi kita nggak bisa membohongi diri sendiri. Makalah berlatihlah untuk latihan untuk jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, terutama ke diri sendiri ya, karena di dalam ilmu hati ya, ilmu makrifat atau ilmu toreko juga ya, di dalam Islam juga itu kalau kita belajar itu memang harus ditanamkan sifat sikap jujur kepada diri sendiri, itu yang utama, diri sendiri dan orang lain. Karena hati kita itu ya, hati kita itu jangan sering kita bohongi sendiri. Nah, nanti kalau kita udah terbiasa jujur dengan diri kita sendiri, maka nanti apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, nah nanti bisa apa yang namanya, bisa terwujud. Nah, seperti itu. Kayak mungkin orang zaman dulu itu sabdo pandito ratu ya, apa yang dipikirkan dan diucapkan itu jadi kenyataan. Nah, itu salah satu syaratnya itu harus jujur kepada diri sendiri. Jadi kepada hati kita harus apa ya, jangan sering didustai, jangan sering dibohongi. Jadi kita harus jujur kepada hati kita sendiri. Nah, itu merupakan apa ya, syarat yang wajib juga ya untuk kita belajar ilmu torekoh ya, seperti itu. Salah satunya itu kita harus jujur ya. Memang hal yang tidak bisa dibohongi itu adalah diri sendiri, hati kita sendiri. Kayak misal nih contoh, nanti kalau saya ada rezeki, saya mau misal kita mengucapkan ya di dalam hati kita, nggak ke orang lain lah ya, ke dalam diri kita sendiri. Nanti kalau ya Allah, nanti kalau misalkan saya ada rezeki, saya pingin sedekah ke siapa gitu kan, misal, atau saya pingin ziarah kemana gitu kan. Nah, itu kalau nanti kita dikasih rezeki sama Allah beneran, nah itu pun harus dilakukan gitu. Jangan kita meminta, ya Allah saya minta rezeki, nanti kalau ada rezeki saya mau begini-begini. Nah, giliran dikasih rezeki, sikap kita berbeda. Nah, itu kan juga sama aja kita nggak jujur terhadap diri kita sendiri, ke hati kita sendiri ya. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan ke depan nanti, kalau nantinya itu kita kasih ada rezeki atau apa, yang kita ucapkan itu nanti harus kita laksanakan juga gitu. Itu melatih untuk kita jujur terhadap hati kita sendiri gitu. Jadi hati kita itu jangan sering dibohongin, jangan sering didustai, jangan sering ini ya, meskipun kita hanya ngomong di dalam hati kita, tetapi next time selanjutnya kalau situasi kondisi memungkinkan itu harus kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Berusaha tanamkan sikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap hati kita sendiri gitu. Hilangkan sifat sikap bohong ya, berbohong gitu, atau munafik ya, itu hilangkan itu, karena itu juga nggak bagus ya. Di dalam Islam kan juga diajarkan juga kita nggak boleh bersikap munafik ya. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah hal-hal yang harus kita hindari, seperti yang tadi saya ucapkan ya. Manusia itu kan hidup dalam 3 dimensi waktu. Masa sekarang, masa yang lalu, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Nah, makanya kita meskipun masa lalu kita susah atau seneng atau bahagia, lebih bahagia dari sekarang, atau susah atau masa lalu yang seperti apa itu, nah itu kita harus merelakan, karena mau bagaimanapun ya kita hidup di masa sekarang, bukan di masa lalu. Meskipun masa lalu kita seneng, bahagia atau happy ya, tetapi ya
kita nggak akan pernah bisa untuk memutar waktu ke belakang. Jadi kita hanya memikirkan masa lalu itu untuk mengambil sebuah pelajaran yang nanti bisa kita praktekkan di depan supaya masa depan kita itu lebih bagus dan lebih baik. Karena masa lalu itu adalah kenangan ya, dan masa sekarang itu adalah suatu kenyataan, dan masa yang akan datang adalah suatu harapan atau impian atau angan-angan gitu ya, yang harus kita olah, kita lakukan, dan harus kita planning dengan baik dan dengan bagus ya gitu. Jadi kita jangan hidup di masa lalu. Jadi bolehlah kita memikirkan masa lalu, tetapi itu hanya untuk sekedar mengambil suatu pelajaran atau mengambil hikmahnya. Nah, seperti itu. Jadi yang harus kita fokuskan adalah masa yang sekarang dan yang akan datang. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang itu hal yang harus kita lakukan ya. Jadi jangan hidup di masa lalu. Nah, seperti itu. Jadi yang selanjutnya ya, itu adalah kita keluar dari zona nyaman. Kayak misal contoh ya, seseorang dia dalam materi tercukupi, terus dalam status sosialnya bagus, terus apapun dia pingin apa bisa, materi banyak, duit banyak, nggak masalah. Terus orang yang selalu hidupnya seneng, terus apa-apa kecukupan, mau beli apa bisa, itu duit itu nggak masalah ya. Orang kalau dalam kehidupan yang seperti itu terus menerus, nah itu juga nantinya itu akan mengalami titik jenuh, tertentu, akan mengalami kejenuhan, ya kan. Orang seneng-seneng terus, dalam seneng itu juga nanti akan jenuh, seperti itu, dalam zona nyaman. Nah, makanya kita juga harus berusaha keluarlah dari zona nyaman itu. Maka kita harus berani, karena untuk kita berada di zona nyaman itu memang tenang, tentrem, senang, bahagia ya, karena semua fasilitas ada. Nah, tetapi kalau kita menghadapi hidup seperti itu pun akan jenuh, akan mengalami suatu boring ya, kebosanan, kejenuhan. Nah, makanya kita harus memberanikan diri untuk keluarlah dari zona nyaman. Nah, itu butuh keberanian ya untuk melakukan itu, keluar dari zona nyaman. Kayak misal kita berani untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya belum kita, yang merupakan ada tantangannya gitu kan. Nah, jadi itu yang kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman ya, untuk membuat supaya hidup kita itu lebih berwarna, lebih warna-warni gitu. Jadi nggak stagnan ya, lebih berwarna, kayak kita mengalami kesulitan kita mengalami kesulitan ekonomi yang kurang, pingin ini. Nah, jadi kan kita jadi berpikir, oh gimana caranya ya supaya begini-begini gitu. Kita harus bekerja lebih keras, kita harus memikirkan ini, memikirkan itu. Nah, tapi beda kalau kita dalam status zona nyaman, pikiran kita nggak bekerja keras gitu loh. Jadi ya hanya stagnan itu aja gitu kan, jenuh gitu, bosen gitu kan. Jadi ya harus berani keluar dari zona nyaman ya, sehingga membuat kehidupan kita itu lebih berwarna, dan itu butuh keberanian tersendiri ya, gitu ya. Kayak orang, misal seorang anak dia berada dalam zona nyaman, orang tuanya kaya raya, semuanya serba kecukupan, duitnya banyak, pengen apa bisa, tetapi itu membuat si anak itu jadi kurang mandiri, jadi kurang berpikir keras, jadi malas-malesan, jadi nggak mau bekerja keras atau berpikir yang kritis. Nah, seperti itu. Nah, jadi keluar dari zona nyaman itu juga segi positifnya banyak ya, untuk melatih diri kita menghadapi sesuatu hal yang sulit. Jadi kita terlatih ya, udah terlatih, terbiasa untuk menghadapi sesuatu hal yang
tidak mengenakan. Nah, seperti itu. Jadi membuat hidup kita lebih berwarna ya, keluar dari zona nyaman. Nah, jadi itu ya hal-hal yang harus kita pikirkan, kita lakukan, dan atau mungkin kita buang ya, kita relakan supaya hidup kita itu lebih lebih tenang, lebih bahagia, lebih tentrem, lebih sejahtera gitu ya. Jadi yang pertama itu kita tidak boleh takabur, tidak boleh sombong atau gumede ya. Yang kedua, kita hilangkanlah perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan takut, karena segala kehidupan itu kita harus berpegang teguh ya, berpegangan Tuhan kuat kepada Tuhan ya. Jadi pagi, siang, sore, malam kita harus selalu ingat dan selalu dekat sama Tuhan ya. Jadi yang ketiga itu orang-orang yang berpikiran, yang bertingkah laku jahat ke kita itu harus kita hindari dan kita jaga jarak atau kita buanglah mereka kalau sudah keterlaluan ya. Lebih baik kita nggak kenal ya gitu, karena nantinya akan melukai diri kita, menyakiti kita, dan akan mengganggu kehidupan kita. Nah, seperti satu keranjang buah yang busuk-busuk itu harus dipisah sebelum menulari yang lain ya. Nah, yang keempat, kita harus mencari suatu pekerjaan yang dirasa nyaman dan tenang, tentrem, enjoy di dalam rasa kita, di dalam hati kita ya. Yang kelima itu hindari hal-hal yang membuat kita kecanduan. Yang keenam, jangan hidup di masa lalu, hiduplah di masa sekarang dan yang akan datang ya. Dan yang selanjutnya itu tanamkan sikap jujur, buanglah rasa sikap berbohong itu, kebiasaan berbohong itu nggak bagus ya. Efeknya terhadap diri kita sendiri dan orang lain juga itu nggak bagus. Nah, jadi mencintai diri sendiri juga itu penting, mencintai diri sendiri. Jadi kita optimis, harus yakin, harus percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Jangan rendah diri. Kalau rendah hati itu boleh ya, bagus ya. Tetapi jangan rendah diri, itu juga kurang bagus ya. Nah, terus yang selanjutnya kita harus berani keluar dari zona nyaman supaya hidup itu lebih berwarna ya, lebih ada tantangannya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sementara itu yang saya sampaikan ya pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.